Anak cucu yang cintai, kembali berjumpa lagi dengan Eyang Kris di dalam video Eyang, yaitu biodata Wayang Purwo. Sekarang tokohnya adalah Jayadratha. Jayadratha. Dulu pernah Eyang dongengkan, pernah Eyang ceritakan bahwa pada saat lahirnya Bima Sena itu tidak berwujud bayi, tapi wujudnya bungkus waktu itu, ya kan? Terus bungkusnya itu dipecah oleh Gajah Sena, akhirnya lahirlah Sena itu, Bratasena, ya lahir itu. Lah bungkusnya itu dibuangnya ke lautan. Nah pada suatu ketika di sana ada yang namanya Begawan Sapwani. Kalau di dalam pedalangan namanya Begawan Sampani, ya, Begawan Sapwani atau Begawan Sampani. Itu dari kerajaan Sindhu Kalinggo. Jadi dia itu seorang brahmana di kerajaan itu, penasehat agung Raja Sindhuraja di situ. Nah, pada saat Raja Sindhuraja itu wafat karena nggak punya keturunan, bingung gimana siapa yang mau jadi raja gitu ceritanya. Nah, akhirnya Begawan Sapwani ini bertapa. Bertapanya di pantai, tapi pantai zaman dulu nggak kayak sekarang. Pantainya masih sepi ya. Bertapa. Terus dia didatengin apa itu namanya bungkus itu. Jadi bungkus itu dari tengah lautan gitu, kena ombak, lama-lama dekat-dekat mendekati dia, diambil sama dia. Diambil dan berubah menjadi bayi. Sama dia dinamakan Tirtanata. Ya. Dinamakan Tirtanata. Juga dinamakan lagi sama ibunya, sama ibu angkatnya itu bukan Jayadratha, namanya itu Bambang Segara. Nah, begitu dia sudah besar, dia dibawa ke kerajaan Sindhu. Karena di sana itu Brahmana itu siapa itu Begawan Sapwani itu penasihat agung. Dia bilang ini, daripada kosong tidak ada rajanya, maka kita angkat, kita nobatkan rame-rame ini siapa itu Tirtanata. Nah di situ ada patihnya udah tua, namanya patih itu Jayadratha namanya, ya, Jayadratha. Oke lah, semua sepakat, jadilah dia raja, bergelar Prabu Sindhuraja. Nah, Prabu Sindhuraja ternyata apa? Ternyata dia itu belum pandai di dalam olah keprajuritan. Terus Begawan Sapwani bilang, kamu sekarang ke Astina menghadap Prabu Pandudewanata. Di sana kamu berguru di sana. Tapi saya kan raja, itu gimana? Udah, sekarang namamu gantian sama patihnya. Jadi patihnya itu namanya Tirtanata, sekarang yang udah tua itu nama dia yaitu Jayadratha dipakai sama dia. Ke Astina. Ternyata sampai di Astina Prabu Pandudewanata sudah wafat. Sementara digantikan kakaknya yaitu Pangeran Drestarastra. Kan gitu, bapaknya Kurawa. Ketemulah sama para Kurawa ini. Dia di situ udah berlatih bersama dan lain sebagainya. Akhirnya Jayadratha ini dikawinkan dengan Kurawa yang ke-100. Kurawa yang ke-99 itu 1 sampai 99 itu laki-laki, yang 100 itu perempuan. Namanya adalah Dewi Dursilawati. Nah, pada suatu ketika terjadilah perang besar
yang dinamakan, yang terkenal dengan nama perang Baratayuda Jayabinangun. Wah, di dalam perang itu kebetulan yang menjadi senopati di situ adalah Jayadrata. Sedangkan senopati dari Pandhawa Abimanyu. Waktu itu diceritakan juga sama Ayang, Abimanyu itu terperangkap di dalam jurang Grawah gitu. Ya, di dalam apa itu namanya, jurang Grawah itu kepungan dari prajurit sehingga dia mati terbunuh dengan arang keranjang, tatune arang keranjang itu, lukanya itu di mana-mana. Nggak mati-mati dibunuh lah sama si Jayadrata itu. Nah, Arjuna nggak seneng. Arjuna anaknya mati udah kayak gitu, lalu dipati, udah tak cari, dicari yang namanya Jayadrata. Pokoknya sebelum saya bisa membunuh Jayadrata, nggak bakalan saya pergi, selalu tak cari. Kalau sampai malam hari belum ketemu, saya mau mati obong, mau mati membakar diri. Arjuna bilang gitu. Tahu kalau gitu Kurawa kan curang, langsung Jayadrata diambil, disembunyikan di dalam gedung besi. Cuman memang ada jendelanya sedikit gitu, dalam gedung besi. Jangan keluar-keluar, jangan membuka jendela ini kalau belum malam. Kalau sudah malam silakan, kalau sudah malam kan Arjuna sudah mati obong. Arjuna nungguin gimana, padahal sudah sore, belum ketemu Jayadrata itu. Kresna bilang sama Arjuna, adine pun kakang yayi kaipe Arjuna wonten ingkang dawuh pangandika Kaka Prabu. Ini begini Arjuna, matahari akan saya tutupi dengan senjata cakra ini. Kalau sudah saya tutup, maka dunia akan gelap. Orang-orang akan menganggap bahwa itu sudah malam. Ya. Kalau jendela besi itu ada gedung besi, kamu lihat. Nah, ada jendelanya. Kalau jendelanya itu terbuka, kamu lepaskan Pasopati. Siap. Akan saya lakukan apa yang dikatakan Kakanda. Disiapkan Pasopati itu. Tapi nggak buka-buka itu namanya jendela itu. Akhirnya matahari ditutup dengan senjata cakra, senjatanya Kresna. Jadilah malam. Itulah. Nah, setelah sudah terjadi malam, terus ada suara. Suaranya bagaimana? Suaranya itu para prajurit dari Pandhawa itu meneriakkan, Janaka mati obong, Janaka mati obong. Bahwa Arjuna mati membakar diri. Jayadrata yang di dalam gedung besi itu dengar loh. Masa iya sih? Masa sudah malam sih ini? Dia ngintip dari jendela itu. Benar, ternyata sudah gelap. Oh, sudah malam ternyata ya. Begitu dia jelas sudah malam, jendelanya dibuka, wes. Yang namanya Pasopati lewat dan tebaslah leher Jayadrata. Putus seketika itu, jatuh. Begawan Sapwani melihat kayak gitu nggak seneng putranya mati kayak gitu. Kamu harus hidup Jayadrata. Ini tak kasih cis. Cis itu semacam keris kecil gitu tapi pusaka, ditaruh di giginya Jayadrata itu. Nah, tinggal kepala doang aja udah lari. Wah, kemana-mana. Mati banyak yang mati kena itu. Bukan main. Ya, pasukan-pasukan Pandhawa tuh banyak yang mati kena cis itu. Padahal tinggal kepalanya doang. Nah, Werkudara, Bimasena yang tahu akan itu, wah, dia langsung mengambil godho
penggadanya diambil. Godonya itu namanya godol rujak polo. Rujak itu rujak, polo itu artinya otak. Rujak polo, rujak otak. Ya, langsung disabetkan ke kepala Jayadratha itu hampir lebur dan gugurlah Jayadratha dari kesatrian Bono Keling itu. Ya, ini Jayadratha, ya, Jayadratha yang terdiri dari bungkusnya bayi Bima yang diciptakan oleh Begawan Sapwani dan akhirnya menjadi bayi dari Jayadratha. Jayadratha telah gugur di dalam medan pertempuran Bharatayuddha Jaya Binani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak cucu yang cintai, akan berjumpa lagi pada video yang akan datang, ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar. Oke? Sampai jumpa di video yang akan datang. Anak cucuku.